Oke. Di sini ada yang dari, kita presentasi dulu aja ya. Ada yang dari kelas 4B rata-rata ya. 4B, nah ini ada 4B juga ada ya. Sekarang kita akan membahas metode sterilisasi, sedikit materi yang akan saya bahas nanti. Sebelum masuk ke materi saya ingin coba teman-teman presentasikan tugas yang kemarin kalian udah kirim ke Google Classroom. Ada Abdul, ada nggak dari 4E, kelompok 1? Fahrul nih, Fahrul ada ya? Kalau ada, Kamaludin, ada Kamaludin? Atau kalau nggak saya absen dulu aja kali ya. Teknologi dan steril. Anissa, ada? Hadir, Bu. Oke, Tasya. Hadir, Bu. Oke, Intan. Intan hadir, Bu. Oke. Okta, Iza, Andea, ini manggilnya apa? Okta atau Iza? Ada Okta? Okta ada? Rushidina Sadila. Rushidina. Hadir, Bu Rushidina. Fahmi. Ada Fahmi? Fahmi hadir, Bu. Oke. Krisdianti. Krisdianti hadir, Bu. Oke. Raihan Siti Khairunisa. Raihan. Kalau misalkan teman-teman ada kuota lebih dan memungkinkan untuk open cam, saya akan sangat menghargai ya, teman-teman boleh di-on-kan kameranya. Rehan ini on ya, cuman ada di sini, cuman nggak tahu. Mungkin nanti kalau misalkan Rehan udah mulai aktif masuk room, tolong di chat aja ya. Silmi. Hadir, Bu. Oke. Vina. Nah, hadir, Bu. Oke. Nasrullah. Ada Nasrullah?
Nasrul hadir, Bu. Oke. Dinda. Dinda hadir, Ibu. Oke. Lestari. Lestari hadir, Bu. Siti Hodijah. Siti Hodijah hadir, Bu. Oke. Sinta. Sinta Rosma hadir, Bu. Oke. Hilda. Hilda ada? Hilda, Bu. Oke. Sri. Sulastri. Hadir, Bu. Oke. Melan. Melan hadir, Bu. Oke. Dewi. Ibu maaf, Raihan hadir. Oh, Rehan hadir ya. Dewi hadir, Bu. Dewi hadir. Risma. Risma ada? Raisa Safeti. Raisa hadir, Bu. Oke. Raisa. D ini ada yang ini enggak? Ada yang belum KRS tapi ngambil Tekvar steril. Siapa aja? Siapa? Siapa? Punten. Oh, ini ya, ada Irma. Regi. Regi Gria Sucipta. Terus ada Irma. Ada lagi? Nah, ini Dei sama Lucy ya. Lucy Juliani 180. Oh, Yuli di 4E ya. Nanti 4E belum ya. Ada lagi dari 4D. Regi Gria Sucipta, ada Irma, Dei Sulis, sama Lucy Juliani ya, yang ambil mata kuliah ini tapi belum KRS. Ada lagi nggak? Udah? Oke. Kalau udah, kita lanjut ke sebentar. Judul berita acaranya. Sekarang kita masuk ke kelas E ya. Kalau udah di kelas D. Di kelas E, Riana Septiana Sari ada? Hadir? Riana hadir, Bu. Oke. Ella, Hadir, Ibu. Eva, Eva Fauzia Hasanah ada? Kamaludin? Kamal hadir, Bu. Oke, Kamal. Kelompok 1 ya. Siap-siap presentasi ya. Denisa Asri? Denisa hadir, Ibu. Oke, Purman Soherma? Fabela? Lise? Purman hadir, Bu. Oke, Lise Purman. hadir, Bu. Siapa barusan Purman sama Lise ya? Oke. Purman hadir. Eva Syarifah? Eva Syarifah ada? Abdul Yusuf Solihin? Hadir, Bu.
Oke. Fahrul Meliadi. Fahrul. Heri Fauji. Iya, Heri hadir, Bu. Fahrul hadir, Bu. Oh, Fahrul ada ya. Heri. Heri, Bu, hadir, Bu. Fahrul dari kelompok 1 juga ya. Siap-siap ya. Handika. Oke, Bu, siap. Siap. Kak hadir, Bu. Oh, Nanda hadir ya. Panggilannya Nanda ya. Muhammad Selamat. Hadir, Bu. Oke. Meilani Siti Rosi. Melani hadir, Bu. Oke. Dela Cynthia. Dela hadir, Bu. Oke. Yustika Dewi. Yustika hadir, Bu. Yana Kurniawan. Yana hadir, Bu. Oke. Rismayanti. Ekawati. Rismayanti hadir, Bu. Oke. Oh, Rismayanti hadir ya. Eka hadir, Bu. Eka Eka hadir. hadir. Cinta. Cinta Mustika. Sopa Uswatun Hasanah. Sopa hadir, Bu. Oke. Nai Listi. Chandra Gunawanda. Nai Fitriani. Yan Haryana. Hadir, Bu. Oke. Ya, Sofiatul Hasanah. Iya hadir, Ibu. Maaf. Telat. Ya hadir ya. Fahmi Sidik. Oke. Yang belum KRS ini ada Yuli ya. Kami Terus hadir, Bu. Muhammad Dimas. Oh, Fahmi ada ya. Muhammad Dimas udah KRS tapi statusnya masih menunggu ya. Jadi belum ada di sini ya. Nggak apa-apa, saya absen manual dulu aja ya. Ada lagi yang belum KRS atau yang udah KRS tapi masih menunggu? Ibu, maaf Eva Syarifah tadi tiba-tiba keluar sinyalnya Eji. Oke, ya Pak hadir ya. Ada Iya. lagi? Udah, hanya 2 orang yang belum KRS-an dari kelas yang belum ada di sini, bukan belum KRS. 1 udah KRS ya, tapi masih menunggu. Yuli yang belum KRS ya. Ada lagi yang belum KRS-an dari kelas 4, dari kelas udah ya. Oke, kalau gitu pertama kita presentasi dulu ya dari kelompok 1. Kamaludin aja deh. Kamaludin silahkan presentasikan tugasnya. Oh, ditunggu sebentar, saya cek dulu. Gimana Kamaludin? Ada kendala? Ditunggu sebentar.
screen. Bu, ini teh susah dibuka PPT-nya sebentar, Bu. Dan bagaimana Kamaludin, ada kendala? Ya, Bu, susah dibuka PPT-nya sebentar. Gimana? Maaf, nggak kedengeran. Susah dibuka PPT-nya, Bu, sebentar. Oke, sip. Kalau bisa dibantu mungkin dengan teman kelompoknya, Fahrul atau Abdul belum ada kabar ya? Fahrul belum masuk ya Fahrul Mas? Kamaludin pakai device ya. Mungkin yang satu bisa di off voice-nya, soalnya saya juga pernah pakai 2 device kayak gitu. Jadi yang satu satu untuk suara, nah yang untuk share screen berarti video suaranya di. Jadi kita ngomong pakai aplikasi yang lain khusus untuk apa kemarin ini. Alhamdulillah bisa batasan ya. Bu, apakah sudah muncul PPT-nya? Ya udah ada. Assalamualaikum warahmatullahi Gedein bisa wabarakatuh. nggak PowerPoint-nya biar lebih jelas gitu? Kalau bisa, kalau nggak. Ini kebetulan formatnya PDF, gak apa-apa, Bu. Gitu, oke nggak apa-apa. Ya udah, sok lanjut aja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamaludin dari kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengobatan parenteral dan penggolongan obat suntik. Adapun anggota kelompok saya, diantaranya Abdul Yusuf dan Fahrul Heliadi. Latar belakang dari sediaan parenteral adalah sediaan parenteral merupakan sediaan steril. Sediaan ini diberikan melalui beberapa rute pemberian, yaitu intravena, intraspinal, intramuskuler, subkutis, dan intradermal. Istilah parenteral berasal dari bahasa Yunani, yaitu para dan enteron, yang berarti di samping atau lain dari usus. Sediaan ini diberikan dengan cara menyuntikkan obat di bawah atau melalui satu atau lebih lapisan kulit atau membran mukosa. Karena rute ini di sekitar daerah pertahanan yang sangat tinggi dari tubuh, yaitu kulit atau selaput membran mukosa, maka kemurnian yang sangat tinggi dari sediaan harus diperhatikan. Yang dimaksud dengan kemurnian tinggi itu antara lain, sediaan tersebut harus steril. Pengertian dari sediaan parenteral yaitu sediaan yang digunakan tanpa melalui mulut atau dapat dikatakan obat dimasukkan ke dalam tubuh selain saluran cerna, langsung ke pembuluh darah, sehingga memperoleh efek yang cepat dan langsung sampai pada sasaran, misalkan pada insulin atau obat yang disuntikan. Injeksi dan infus termasuk semua bentuk obat yang digunakan secara parenteral. Injeksi dapat berupa larutan, suspensi, atau emulsi. Apabila obatnya tidak stabil dalam cairan,
maka dibuat dalam sediaan parenteral, yaitu ada sediaan parenteral volume kecil, diartikan sebagai obat steril yang dikemas dalam wadah di bawah 100 mili. Contohnya injeksi. Sediaan parenteral dengan volume besar, sediaan cair steril yang mengandung obat yang dikemas dalam wadah 100 mili atau lebih dan ditunjukkan untuk manusia. Contohnya adalah infusan. Adapun rute pemberian secara sediaan parenteral, di antaranya ada rute secara subkutan, intramuskular, intravena, intratekal, intraspinal, intraperitoneal, intradermal, dan intratekal. Adapun keuntungan dan kerugian dari sediaan parenteral tersebut, di antaranya adapun keuntungan dari sediaan parenteral. Efek obat dapat diprediksi dengan pasti. Bioavailabilitas sempurna atau hampir sempurna. Kerusakan obat dalam traktus gastrointestinalis dapat dihindarkan. Obat dapat diberikan kepada penderita yang sedang sakit keras ataupun koma. Kerugian dari sediaan parenteral dilakukan oleh personil terlatih dan membutuhkan waktu pemberian yang lebih lama. Rasa nyeri pada area penyuntikan yang tidak selalu dapat dihindari. Harganya yang relatif mahal. Mungkin sekian Bu presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih banyak salah dan kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Suaranya mengganggu. Oke. Selanjutnya, nanti sesi tanya jawabnya di akhir aja ya, atau mau per kelompok? Di akhir aja Bu. Di akhir aja ya, oke, di akhir aja. Sekarang dari kelompok 3. Dela, ada Dela? Kelompok 3 kelas E dulu, sekarang kita kelas E dulu ya presentasinya. Ada Bu. Oke, Dela, silahkan presentasi. Gimana Dela, ada kendala? Bentar Bu. Ekawati ada? PJ-nya ya, kalau nggak salah. Ada Ibu. Oke. Kalau Dela terkendala, boleh dicoba sama Ekawati aja presentasinya. Dari kelompok 3 juga ya, sama ya? Ya, sebentar Bu. Ya, silahkan.
Kalau misalkan temennya terkendala ini, boleh dibantu untuk share screen sama temen yang lain, misalnya sama Heri misalnya. Heri masih satu kelompok yang sama ya? Iya, Bu. Silakan bantu share screen gitu. Atau kalau Heri memungkinkan, sok Heri aja tuh yang presentasi, boleh si Ekawati atau Dela sedang terkendala lainnya. Nanti yang presentasi akan dapat nilai plus ya. Oke, Heri. Siap. Heri. Nah, sip. Ada. Yang presentasi Eka Dela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ekawati dari kelompok 3 Farmasi 4E. Yang beranggotakan Dela Cynthia, saya sendiri, dan Heri Fauji. Lanjut, Heri. Obat suntik didefinisikan secara luas sebagai sediaan steril bebas pirogen yang dimaksudkan untuk diberikan secara parenteral. Istilah parenteral seperti yang umum digunakan menunjukkan pemberian lewat suntikan seperti berbagai sediaan yang diberikan dengan disuntikan. Obat-obat dapat disuntikan dalam hampir seluruh organ atau bagian tubuh termasuk sendi intraskular, ruang cairan sendi intrasinovial, tulang punggung intraspinal, ke dalam cairan spinal intratekal, arteri atau intraarterial, dan dalam keadaan gawat bahkan ke dalam jantung atau intrakardiak. Tetapi yang paling umum, obat suntik dimaksudkan untuk dimasukkan ke dalam vena atau intravena, ke dalam otot atau intramuskular, ke dalam kulit atau intradermal, atau di bawah kulit atau subkutan. Menurut Farmakope edisi 3, injeksi adalah sediaan steril berupa larutan, emulsi, suspensi, atau serbuk yang harus dilarutkan atau disuspensikan terlebih dahulu sebelum digunakan, yang disuntikan dengan cara merobek jaringan ke dalam kulit atau melalui selaput lendir. Sedangkan menurut Farmakope edisi 4, injeksi adalah yang dikemas dalam wadah 100 ml atau kurang. Umumnya hanya dilakukan obat dalam air yang bisa diberikan secara intravena. Suspensi tidak bisa diberikan karena berbahaya yang dapat menyebabkan penyumbatan pada pembuluh darah kapiler. Lanjut, Heri. Heri, lanjut. Sebentar nge-lag. Ini lagi Dela, Heri, atau Ekawati ini lagi pada kerja nggak? Kalau nggak salah di kelas ini banyak yang udah pada kerja ya? Selanjutnya, sejarah obat suntik. Alat suntik atau injeksi pertama kali ditemukan oleh Charles Gabriel Praves pada tahun 1791 sampai 1853. Pada 1881 sampai pertama kali digunakan untuk menginjeksi morfin sebagai obat penghilang rasa sakit. Asal-usul jarum suntik di dalam literatur Yunani dan Romawi dideskripsikan tentang buluh atau sejenis mengurapi tubuh banyak. Orang Mesir bernama Ammar juga melaporkan penggunaan tabung kaca untuk melakukan hisap untuk ekstraksi katarak dari sekitar 900 Masehi.
Pada tahun 1650, percobaan Pascal di bidang hidrolik mendorongnya untuk menemukan jarum suntik modern pertama yang memungkinkan infus obat-obatan. Kendati demikian, eksperimen paling awal yang dikonfirmasi dalam injeksi intravena dilakukan oleh Christopher Wren pada tahun 1656. Lanjut. Wren menggunakan teknik memotong untuk menyuntikkan getah popi secara intravena ke anjing melalui kanula bulu angsa. Namun saat digunakan Dr. Major dan Eschholz tahun 1660 pada manusia berdampak fatal karena ketidaktahuan akan dosis yang sesuai dan kebutuhan untuk mensterilkan peralatan dan infus. Akibatnya, konsekuensi bencana dari percobaan ini membuat penggunaan suntikan ditunda selama 200 tahun. Setelah 200 tahun berlalu, jarum suntik pertama terbuat dari logam yang berlubang dibuat oleh Francis Crick di Dublin. Akan tetapi, tampaknya Alexander Wood menggabungkan jarum suntik fungsional dengan jarum suntik pada tahun yang sama untuk menyuntikkan morfin ke manusia dan mungkin harus dianggap sebagai penemu teknik tersebut. Jarum suntik terus berkembang, namun desain dasar tetap tidak berubah meskipun bagian-bagian yang dapat ditukar hingga bahan plastik untuk pembuatan jarum suntik menyebabkan penggunaan jarum suntik sekali pakai semakin populer sejak pertengahan 1950-an. Kini jarum suntik berperan penting dalam menyelamatkan nyawa manusia dalam melawan pandemi virus corona yang saat ini telah menginfeksi lebih dari 30 juta orang di seluruh dunia dengan penyakit COVID-19 yang berasal. Selanjutnya, macam-macam penyuntikan. Injeksi intrakutan atau intradermal. Yang kedua, injeksi subkutan. Yang ketiga, injeksi intramuskular. Yang keempat, injeksi intravenus. Yang kelima, injeksi intraarterium. Yang keenam, injeksi intrakardial. Yang ketujuh, injeksi intratekal, intraspinal, atau intradural. Untuk keuntungan dan kerugian injeksi. Pertama, keuntungan yaitu bekerja cepat, misalnya pada injeksi adrenalin pada shock anfilaksis. Yang kedua, dapat digunakan jika obat rusak jika terkena cairan lambung. Merangsang jika cairan lambung tidak diabsorpsi secara baik oleh cairan lambung. Yang selanjutnya, kemurnian dan tekanan zat khasiat lebih terjamin dan dapat digunakan sebagai depoterapi. Untuk kerugiannya, karena bekerja cepat, jika terjadi kekeliruan, sukar dilakukan, harus memakai tenaga khusus, kemungkinan terjadinya infeksi pada bekas suntikan, secara ekonomis lebih mahal dibandingkan dengan sediaan yang digunakan per oral. Mungkin segitu, Bu, yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih atas pemaparannya. Sekarang kita ke kelompok 5. Ai Fitriani. Oh, Ai Fitriani udah hadir ya tadi katanya kan di chat. Ada Ai Fitriani? Ya, Bu, ada. Silahkan Ai Fitriani dipresentasikan kelompok 5. Ya, sebentar, Bu.
Bentar Bu, loading. Eva Syarifah, ada Eva Syarifah? Ini lagi dicoba sama Eva Paujia, Bu. Oke, Fauzia. Kalau Pia ada Pia? Ibu Sinta hadir kelas E. Minta hadir ya kelas E. Oke. Fauzia. Oke, Pak Fauzia ada? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang farmasi steril dengan anggota saya, Ani Fitriani, Eva Paujia, Eva Syarifah, sama Pia Sofiatul Hasanah. Farmasi steril adalah golongan obat suntik berdasarkan volume, berdasarkan cara penyuntikan. Penggolongan berdasarkan volume. 1. Larutan intravena volume dasar yaitu injeksi dosis tunggal untuk intravena dan dikemas dalam wadah lebih dari 100 mili. Kedua, injeksi volume kecil dikemas dalam wadah 100 kurang. Lalu ada penggolongan berdasarkan cara penyuntikan. 1. Intrakutan atau kulit. Volume obat suntik yaitu 0,1 sampai 0,2 mili. Yang kedua subkutan atau di bawah kulit, kurang dari 1 mili. Lalu yang ketiga intramuskular di antara jaringan. Larutan cepat diserap dengan sedang suspensi atau larutan obat dalam minyak lambat penyerapannya. Volume sampai 20 mili masih dapat disuntikan. Yang keempat ada intravena atau pembuluh darah. Larutan harus isotonis atau hipertonis. Larutan hipertonis harus disuntikan pelan-pelan sehingga sel-sel darah tidak dipengaruhi. Lalu larutan harus jernih dalam jumlah besar atau infus. Larutan obat suntik harus bebas pirogen dan isotonis. Yang kelima ada intratekal atau sumsum tulang belakang. Yang keenam intraperitoneal atau rongga perut. Penyerapan besar, bahaya infeksi juga besar. Yang ketujuh ada peridural atau rongga epidura, lapisan penutup otak atau sumsum tulang belakang. Lalu ada intrasisternal yang adalah ke dalam larutan sumsum tulang belakang pada dasar otak. Yang kesembilan ada intrakardial atau langsung ke jantung. Dalam farmakope yang dimaksud dengan larutan intravena, volume besar adalah injeksi dosis tunggal untuk intravena dan dikemas dalam volume lebih dari 100 mili. Injeksi volume kecil adalah injeksi yang dikemas dalam wadah bertanda volume 100 mili atau kurang. Sekian dari kelompok 5. Bila ada
kekurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Eva Fauziah ya sudah presentasi. Selanjutnya Chandra dari kelompok 7. Ada? Kelompok 7 kelas E ya. Jadi karena materi yang dibahas di kelompok dari kelas E ini materi-materi dasar, sementara materi yang akan kita pelajari hari ini tentang metode sterilisasi, makanya presentasi dulu biar dipelajari dulu materi dasarnya agar ketika masuk ke metode sterilisasi akan lebih mudah dipahaminya, harapannya begitu. Oh, Chandra memang nggak ada ya. Jadi juga di absen nggak ada ya. Rizky ada? Rizky tadi di absen mah ada ya? Menghilang. Yana ada, Yana? Ya, hadir, Bu. Oke, Yana, boleh tolong presentasi? Silahkan. Bentar, Bu. Oke. Oh iya, Fitriani yang presentasi tadi ya. Oh iya, maaf. Sip, Fitriani, terima kasih. Maaf, Bu, susah masuk, Bu. Kalau di HP, bisa nggak, Bu, ya? Laptopnya ini loading terus. Coba di HP. Lagi Tadi kebetulan lagi juga ya, Kamaludin ya dari HP kayaknya, sama Heri juga kalau nggak salah share screen. Iya, Bu, saya juga dari HP. Dari HP ya Heri juga tadi. Coba. Kalau Rizky sama Chandra, Rizky tadi pas waktu absen ada ya? Kalau Chandra memang nggak ada ya? Soalnya ini kelompok 7 ini cowok semua jadi. Coba sama yang ini. Kalau Lise ada? Kelompok 9 dari kelas E. Meilani ada Meilani? Ada, Bu. Oke, sambil nunggu dari Yana,
Meilani boleh presentasi dulu silahkan. Dari kelompok 9 dulu aja nggak apa-apa. Meilani juga menghilang ya. Ini gimana ini? Sofa ada, Sofa, Lise. Sebentar Bu, ini Oh iya, oke. lagi buka PT-nya. Oh iya, ya kan. Ditunggu tuh ya. Barusan udah ada, tapi menghilang lagi share screen dari Melani. Oke, sip, ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai rute sediaan parenteral yang beranggotakan Lise Lasari, saya sendiri, dan Sofa Uswatun Hasanah. Adapun materi ini disusun oleh kelompok 9 dan 10, yaitu Andika Nanda Triani, saya sendiri Meilani, Lise Lasari, Denisa, Sabella, dan Sofa. Sedikit ulasan tentang sediaan parenteral. Sediaan parenteral merupakan salah satu produk steril, yakni sediaan dalam bentuk terbagi-bagi yang bebas dari mikroorganisme hidup. Ada berbagai rute yang luas digunakan dalam terapi parenteral, meliputi intradermal, subkutan, intramuskular, intravena, intraarterial, dan rute lain. Namun, umumnya obat dimasukkan melalui intravena, intramuskular, intradermal, atau subkutan. Berikut merupakan gambaran rute pemberian sediaan parenteral. Yang pertama, rute intravena. Pada rute ini, obat diinjesikan langsung ke dalam pembuluh vena atau venus vaskular dan masuk ke aliran darah. Penyuntikan dengan menusukkan siring pada posisi sudut 45 derajat dari permukaan kulit. Pemberian obat secara intravena menghasilkan kerja obat yang cepat atau aksi segera, tepat, dan akurat dibandingkan dengan cara-cara pemberian lain. Dikarenakan absorpsi obat tidak menjadi masalah, maka kadar darah optimal dapat dicapai dengan kecepatan dan kesegeraan yang tidak mungkin didapat dengan cara-cara lain. Larutan obat yang diberikan secara intravena bisa dalam volume besar ataupun kecil.
Obat-obat yang diberikan lewat intravena biasanya harus berupa larutan air, bercampur dengan darah, dan tidak mengendap. Rute intravena dapat diberikan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, secara bolus. Injeksi diberikan secara langsung. Maaf. Secara bolus, injeksi diberikan secara langsung dengan kadar tinggi dan pada waktu yang pendek. Kedua, secara intermittent infus. Injeksi IV diberikan melalui infus dengan periode pemberian 20 menit sampai 4 jam dalam sehari. Ketiga, secara continuous infus. Infeksi IV melalui infus dengan waktu pemberian lebih dari 6 jam sampai 24 jam. Yang kedua, intramuskular. Injeksi secara intramuskular dilakukan dengan memasukkan obat ke dalam jaringan otot rangka pada posisi tegak lurus, sudut 90 derajat dari permukaan kulit. Pemberian obat lewat intramuskular menghasilkan efek obat yang lebih lama dari yang dihasilkan oleh pemberian lewat intravena. Biasanya sekitar 10-20 menit. Besarnya volume yang diberikan berkisar antara 2-5 mili. Rute ini biasanya memiliki vaskularitas yang lebih baik, sehingga obat yang masuk akan berdifusi secara pasif menuju aliran darah. Larutan air atau minyak atau suspensi dalam bahan obat dapat diberikan lewat intramuskular. Dengan demikian, melalui rute ini dapat diberikan pula obat-obatan yang memang dimaksudkan untuk pelepasan terkontrol atau pelepasan diperlambat. Berikutnya yaitu rute subkutan. Injeksi subkutan diberikan dengan menusuk area di bawah kulit, yaitu pada jaringan konektif atau lemak di bawah dermis. Obat disuntikan di bawah permukaan kulit yang umumnya dilakukan di jaringan interstitial longgar di bagian lengan bawah, bagian anterior paha, bagian lower abdomen atau bokong. Injeksi di bawah kulit dapat dilakukan hanya dengan obat yang tidak merangsang dan melarut baik dalam air atau minyak. Umumnya larutan bersifat isotonis, pH netral, dan bersifat depo atau absorpsinya lambat. Melalui rute subkutan, absorpsi lebih lambat dan konstan karena pembuluh darah yang sekitar yang sedikit, sehingga efek yang ditimbulkan lebih lambat apabila dibandingkan cara intramuskular atau intravena. Lalu rute intradermal. Injeksi intradermal diberikan ke dalam dermis tepat di bawah epidermis. Sudut pemberian injeksi intradermal adalah 10-15 derajat. Lokasi yang umum digunakan adalah permukaan dalam lengan bawah dan punggung bagian atas, di bawah skapula. Jalur intradermal memiliki waktu absorpsi terlama dari semua parenteral. Untuk alasan inilah injeksi intradermal digunakan untuk tes sensitivitas, seperti tes tuberkulin dan tes alergi, serta anestesi lokal. Keuntungan jalur intradermal untuk tes-tes ini adalah reaksi tubuh terhadap substansi tersebut mudah diamati, dan derajat reaksi dapat dibedakan melalui studi perbandingan. Adapun rute lain yang tidak banyak digunakan meliputi intrakardial atau penyuntikan ke dalam bilik jantung, intraarterial, penyuntikan melalui arteri, intraartikular, penyuntikan ke dalam persendian, hipodermoklisis, injeksi volume besar larutan ke dalam jaringan subkutan, intraventrikular, penyuntikan ke dalam ventrikel cerebral, umumnya menggunakan reservoir, intraokular, penyuntikan ke dalam segmen posterior, intraspinal, penyuntikan ke dalam kolon spinal, peridural, penyuntikan ke dalam ruang epidural, daerah yang berbatasan langsung dengan permukaan luar dari dura materi dari sumsum tulang belakang. Intralesional, penyuntikan langsung ke dalam lesi atau luka. Intrapleural, penyuntikan ke dalam rongga pleura. Intrasinovial, penyuntikan ke daerah cairan persendian. Intraperitoneal, penyuntikan ke dalam peritoneum. Intratekal, penyuntikan ke dalam cairan spinal obat parenteral yang diberikan dalam bentuk larutan.
Emulsi parenteral seperti emulsi lemak atau minyak nutrisional dapat diberikan secara intravena. Obat yang diberikan secara injeksi subkutan, intramuskular, atau intradermal dapat berbentuk larutan atau suspensi atau emulsi. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Melani. Ini tadi ada, oke ya nak, udah bisa ya. Di Kananda yang tadi di absen, yang di kanan bukan Rizky Nanda. Oke. Udah muncul barusan ini, tapi menghilang lagi. Apakah sudah ada Bu PPT? Belum, tapi udah ada tampilan dari HP. Cuman bukan PPT, coba digeser lagi. Tapi udah muncul barusan slide share-nya. Barusan udah muncul, cuman Bu ya? Udah ada ya Bu ya? belum muncul lagi, sekarang hilang lagi. Coba tolong di-share lagi. Nah, ini ada muncul tampilan HP-nya. Nah, ya sip, masuk ke yang ya sip. Udah muncul. Nah, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 7 yang beranggotakan Chandra Gunawandra, saya sendiri Yana Kurniawan, dan Rizky Nanda Taufik. Saya akan mencoba mempresentasikan tentang keuntungan dan kerugian sediaan steril injeksi. Pengertian dari sediaan injeksi adalah sediaan steril berupa larutan, suspensi, emulsi, atau serbuk yang harus dilarutkan atau disuspensikan dahulu sebelum digunakan. Yang disuntikan dengan cara merobek ke dalam merobek lendir. Sediaan injeksi diberikan jika diinginkan kerja obat yang cepat. Bila penderita tidak dapat diajak kerjasama dengan baik, tidak sadar, tidak tahan menerima pengobatan secara oral atau obat tidak efektif bila diberikan dengan cara lain. Keuntungannya, ke-1, obat-obat yang rusak oleh sistem saluran cerna atau
atau tidak diabsorpsi dengan baik untuk memberikan respon memuaskan dapat diberikan secara parenteral. Kedua, kadar obat dalam darah yang dihasilkan jauh lebih bisa diramalkan atau kadar obat lebih besar dari pemberi oral. Yang ketiga, memungkinkan pemberian dosis yang lebih kecil. Yang keempat, sering digunakan apabila dibutuhkan absorpsi yang segera seperti pada keadaan darurat. Karena dalam penggunaan pada pasien yang tidak mau bekerja sama, kehilangan kesadaran, atau sebaliknya tidak dapat menerima obat secara oral. Selanjutnya, bila obat sudah disuntikan, maka obat tersebut tidak dapat ditarik lagi. Yang kedua, tuntunan sterilitas untuk keadaan parenteral sangat ketat. Yang kedua, harga sediaannya relatif mahal. Yang keempat, memerlukan petugas terlatih yang berwenang psikotoksisitas jaringan yang akan terasa sakit saat penyuntikan serta sulit untuk memulihkan keadaan bila terjadi kesalahan. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas presentasinya. Ada yang ingin ditanyakan dari presentasi 5 kelompok ini? Jadi bagus ya yang kelompok mana 4 ya? Kelompok 4 itu presentasinya gabungan kelompok 5, maaf, kelompok 5. Itu gabungan antara kelompok 5 dan kelompok 10 ya kalau nggak salah ya Melanie. Jadi bagus ya. Sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan. Baik, jika demikian kita masuk ke materi hari ini ya. Apakah sudah terlihat? Oh, bisa saya share. Nah, ya, betul. Kelompok 9 sama 10 berarti ya yang gabung. Jadi kan kemarin sudah di waktu pemberian tugas boleh digabung untuk presentasinya atau misalkan makalahnya boleh dipisah, dan ini kalian gabung ya kelompok 9 sama 10 kelompok Melanie ya. Udah bagus, biasanya kalau misalkan lebih banyak orang mudah-mudahan lebih banyak yang bantuin juga. Jadi hari ini materinya tentang metode sterilisasi. Namanya karena mata kuliahnya teknologi sediaan steril, jadi metode sterilisasi ini merupakan salah satu hal yang cukup penting dalam sediaan steril ini. Nah, coba kita paham dulu apa itu sterilisasi. Nah, secara umum ini mungkin bukan definisi textbook, cuman lebih ke definisi secara umum ya. Definisi sterilisasi itu menghilangkan semua bentuk kehidupan, terutama mikrobiologi, baik yang patogen maupun yang non-patogen, baik yang vegetatif maupun yang non-vegetatif, termasuk sporanya yang bisa dilakukan baik secara fisika maupun secara kimia. Nah, ada juga yang umum kita dengar itu desinfeksi. Desinfeksi itu apa? Nah, kalau desinfeksi itu agak sedikit beda dengan sterilisasi. Kalau desinfeksi itu lebih ke proses menghilangkan mikroba, tapi umumnya desinfeksi itu fokusnya ke mikroba yang bersifat patogen atau merusak gitu target ininya. Ada sanitasi juga yang umum kita dengar gitu ya, untuk sedikit memberikan perbedaan. Nah, kalau sanitasi itu apa? Sanitasi itu seluruh proses dekontaminasi yang dilakukan secara rutin, bisa menggunakan berbagai material, dan umumnya ini untuk lebih ditekankan untuk kebersihan gitu ya. Jadi dan semua ini sterilisasi, desinfeksi, dan sanitasi merupakan proses dekontaminasi. Jadi untuk memetakan sedikit perbedaan dari 4 istilah itu, sterilisasi, desinfeksi, sanitasi, dan dekontaminasi. Terus
Grace, ya. Nah, kita ketahui namanya kan sediaan steril ya. Nah, syarat sediaan steril itu apa ya? Tentu saja harus steril ya. Nah, kenapa perlu dilakukan sterilisasi? Kenapa perlu dilakukan sterilisasi? Karena untuk memenuhi syarat sterilitas dari sediaan steril. Nah, salah satu upaya yang dilakukan untuk membuat sediaan steril adalah dengan melakukan sterilisasi. Nah, ini beberapa metode sterilisasi yang ada gitu ya. Secara umum bisa dibagi menjadi dua jenis, yaitu bisa secara fisika dan kimia. Nah, untuk yang sterilisasi secara fisika ada yang menggunakan panas, ada yang dry, ada yang panas kering, ada yang panas lembab, dry heat sama moist heat. Yang panas kering misalnya bisa menggunakan insinerasi, bisa menggunakan oven. Yang panas lembab yang umum kita lakukan itu ada bisa autoclave, bisa direbus juga, itu desinfeksi. Dan ini sumbernya lupa saya cantumkan, nanti insya Allah saya cantumkan sumbernya. Dan ada yang sterilisasi yang fisik yang radiasi, itu ada ionizing dan non-ionizing. Kalau non-ionizing misalnya ultraviolet, kalau yang ionizing misalnya X-ray, terus gamma juga bisa, dan ada yang menggunakan filtrasi. Umumnya metode filtrasi ini digunakan jika senyawanya itu tidak tahan terhadap pemanasan suhu tinggi misalnya. Nah, ada yang menggunakan metode kimia. Nah, metode kimia ini bisa menggunakan gas, bisa juga menggunakan cairan. Cairannya misalnya alkohol, fenol, misalnya gitu. Kinetika dalam sterilisasi. Nah, sterilisasi dengan panas itu mengikuti orde 1, di mana input dari energi panasnya itu bisa, jadi prinsipnya itu membuat protein dari bakteri itu terdenaturasi. Nah, jadi ada hubungan linear antara jumlah populasi mikroba yang hidup dengan durasi sterilisasi. Nah, kecepatan sterilisasi itu dinyatakan dalam D, dan DT adalah waktu yang dibutuhkan untuk menurunkan populasi mikroba sebesar 90% dalam skala logaritmik ya, jika diberi paparan suhu T. Jadi misalnya gini, misalnya kita mau menggunakan sterilisasi menggunakan panas misalkan di suhu 120 derajat Celcius misalkan, atau kalau panas kering 170 derajat Celcius misalkan menggunakan oven bukan autoclave misalnya. Nah, 170 derajat Celcius berapa lama waktu yang diperlukan untuk membunuh bakteri sampai habis bakterinya sekitar 90%. Jadi yang tersisa hanya sekitar 10% itu yang disebut dengan DT. Tentu saja ini banyak faktor yang mempengaruhinya ya, jumlah mikroba awalnya dan lain-lain ya. Nah, untuk memastikan produk sediaan itu steril atau enggaknya itu, maka ada yang disebut sterilisasi assurance level. Nah, sterilisasi assurance level itu apa? Ini salah satu upaya pendekatan untuk memastikan bahwa sediaan ini steril. Nah, jadi sterilisasi assurance level ini menggambarkan kemungkinan adanya unit atau produk yang tidak tersterilkan sempurna setelah sterilisasi. Nah, SAL itu 10 pangkat min 6. Artinya apa? Artinya proses sterilisasi dapat mengurangi mikroba dari misalkan jumlah awalnya 1 juta misalkan hingga mendekati 0. Jadi kalau dulu saya sempat dapat materi dari dosen saya itu bukan nggak ada sama sekali, tapi diharapkannya begini, diharapkannya dari 1 juta produk yang kita produksi itu kemungkinan adanya yang tercemar itu hanya 1, kalau bisa sih mendekati 0 itu. Nah, SAL itu merujuk pada produknya ya, bukan dari batch-nya. Nah, adapun untuk batch-nya nanti perlu dilakukan sampling dari masing-masing batch-nya. Nah, faktor yang mempengaruhi sterilisasi itu apa? Ini jumlah mikroba awal. Tentu ini erat kaitannya dengan ruangannya ya, karena yang berada di white area dengan yang ada di black area misalkan atau gray area tentu jumlah mikrobanya berbeda. Makanya jumlah mikroba awal itu mempengaruhi sekali untuk proses sterilisasi. Kemudian kemampuan resistensi panas dari mikrobanya itu seperti apa. Terus faktor fisika kimianya itu seperti apa. Nah, kadang yang kita sterilisasi itu kan nggak cuma sediaan ya, tapi alatnya juga. Nah, kalau yang faktor fisikanya ini umumnya dari
senyawanya itu perlu kita pertimbangkan. Terus materialnya organik atau non-organik yang mau kita sterilisasinya, terus durasi sterilisasinya juga itu perlu dipertimbangkan, terus kondisi penyimpanannya juga harus dipertimbangkan ya. Nah, ini salah satunya sterilisasi dengan uap panas, umumnya digunakan dalam produksi akhir gitu. Nah, prinsipnya itu koagulasi protein mikroba akibat keberadaan air. Jadi, adanya uap air di permukaan mikroba dengan peningkatan suhu alatnya yang umum digunakan itu autoclave ya. Nah, terus ini masih sterilisasi dengan uap panas. Ini sebenarnya tergantung dari alat dari masing-masing lab ya. Jadi nggak harus 121 derajat 20 menit. Untuk beberapa lab misalkan cukup 15 menit tergantung alatnya. Ini secara umum tekanannya, suhu dan durasinya. Misalnya 10 ini tuh satuannya satuan pound per square. Kalau suhu yang digunakannya 115 derajat Celcius berarti kemungkinan 30, bukan kemungkinan, berarti waktu yang diperlukan itu 30 menit, dan kalau misalkan kita pakai 1 derajat Celcius 20 menit dengan tekanan tertentu. Nah, ini bisa nggak saklek kayak gini, bisa menyesuaikan dengan kondisi lab masing-masing dan tentu saja kemampuan alatnya. Ada yang itu balik lagi, ada yang 1 derajat Celcius 15 menit itu juga bisa. Tekanannya itu umumnya berapa ya? 1 gitu kalau nggak salah. Nah, atmosfer, tapi beda satuannya. Nah, ini cocok untuk larutan yang terutama larutannya air ya, alat gelas, instrumen. Kalau misalnya teman-teman udah ngambil mikrobiologi, bisa juga cawan Petri-nya umumnya disterilkan dulu kan ya, gitu. Nah, tapi juga tidak cocok, jadi nggak semua metode sterilisasi itu cocok untuk semua alat ataupun bahan. Ada yang cocok dengan metode uap panas, ada yang tidak cocok harus metode filtrasi. Nah, yang sterilisasi dengan uap panas ini tidak cocok untuk bahan-bahan seperti minyak, tomat, atau yang sensitif terhadap suhu dan juga lembab. Nah, ini sterilisasi dengan panas kering. Efektivitasnya tentu saja kurang, maksudnya di bawah dari yang panas lembab atau yang tadi yang menggunakan autoclave. Kenapa? Karena pada panas lembab itu ada bantuan dari uap air, sementara kalau panas kering hanya dari suhunya saja. Tapi prinsipnya sama, dehidrasi sel pada mikroba dan oksidasi secara perlahan. Alatnya ini open, suhu yang digunakan 150 sampai 170 derajat Celcius selama 2 jam. Contohnya yang umum pakai panas kering ini minyak, serbuk yang stabil suhu tinggi gitu ya. Kalau yang tidak stabil nggak bisa pakai panas kering. Khawatirnya nanti rusak pada saat pemanasan. Nah, ini radiasi juga bisa menggunakan sinar gamma, sinar X-ray. Nah, kalau ini prinsipnya menghancurkan struktur vital dalam sel mikroba, nukleus protein, kromosom. Efektivitasnya bergantung pada dosis paparan dari sinar. Nah, ini panjang gelombang rendah. Nah, jadi kalau teman-teman sempat belajar tentang radiasi elektromagnetik ya, secara umum, yang terendah misalnya ada gelombang radio, terus ada ultraviolet, terus masuk ke yang lebih tinggi lagi ada infrared, kalau nggak salah, nah gamma, ya infrared, terus gamma sama X-ray itu di yang panjang gelombangnya rendah. Kalau UV itu kan di 200 sampai 800 UV visible. Nah, kalau gamma sama X-ray itu panjang gelombangnya rendah. Dan energi itu berbanding terbalik dengan panjang gelombang. Artinya, ketika panjang gelombangnya tinggi, seperti UV misalnya di 200, UV visible 200 sampai 800, itu kan panjang gelombangnya tinggi, energinya rendah. Energi UV itu hanya bisa untuk mengeksitasi elektron. Tapi bisa juga digunakan untuk sterilisasi, hanya beda prinsip gitu. Kalau misalkan pada UV itu yang terjadi pada elektron senyawa itu akan tereksitasi dari, jadi agak masuk ke kimia dikit ya, homo ke lumo. Jadi dari orbital yang tidak tereksitasi naik ke orbital yang kosong yang tereksitasi. Nah, kalau pada sinar gamma dan X-ray tidak hanya elektron yang tereksitasi, namun bisa menghancurkan struktur vital dari sel mikrobanya. Jadi karena energinya besar, ada potensi bahan aktif ikut bereaksi, maka harus diperhatikan dengan baik apakah bahan aktif itu
rusak oleh sinar gamma atau sinar X-ray. Kalau misalkan dia tetap stabil ya alhamdulillah ya, berarti bisa disterilisasi menggunakan radiasi sinar gamma dan sinar X-ray. Ini filtrasi, ada juga metode filtrasi. Filtrasi itu prinsipnya penghilangan mikroba secara fisik dengan absorpsi medium filter. Cocok untuk cairan yang tidak tahan panas. Nah, hanya yang perlu diperhatikan adalah validasi dan monitoring rutin untuk memastikan bahwa filter integrity-nya itu tetap baik gitu. Nah, itu yang perlu kita cek rutin istilahnya gitu. Nah, ukuran porinya macam-macam ya, dari 12 sampai 0,025 mikrometer. Disesuaikan dengan kebutuhan balik lagi ya. Nah, sementara kalau ukuran bakteri itu sekitar 0,2 mikrometer. Nah, artinya ketika misalkan kita menggunakan por yang lebih kecil, itu bisa menyaring yang selain bakteri itu tidak akan ikut ke bawah. Gitu. Bisa menggunakan selulosa, fluorokarbonat, akrilik, polyester, PVC, dan nilon. Ada juga bisa menggunakan gas ya, gas etilen oksid misalnya, atau klorin dioksida plus uap. Nah, penetrasi gas itu dibantu dengan adanya gas. Karena ada gas, sehingga suhu yang digunakan tidak terlalu tinggi, bisa cukup di suhu 50-60 derajat Celcius. Ini tuh RH itu relatif humidity, jadi kelembabannya kurang lebih, nah pada kelembaban kurang lebih 60 derajat, suhu 50 sampai 60 itu bisa digunakan. Nah, terus risiko adanya, nah kekurangannya balik lagi, tidak ada metode sterilisasi yang sempurna dan tidak ada metode sterilisasi yang cukup untuk semua bahan atau benda. Salah satu kekurangan dari metode sterilisasi menggunakan gas ini adalah resiko adanya residu yang cukup besar. Jadi kemungkinan gas etilen oksid atau klorin dioksida tertinggal itu ada cukup besar gitu di sana. Nah, ini cocok untuk material, cocok untuk sterilisasi material yang tidak tahan terhadap pemanasan, misalnya untuk alat kesehatan atau untuk kemasan misalnya. Nah, terus masuk ke penjaminan proses sterilisasi. Nah, jadi kita berusaha untuk memastikan bahwa proses sterilisasi ini berjalan dengan baik ya. Nah, salah satu upaya yang dilakukan adalah metode, jadi semua alat berfungsi dengan baik, aspek kritis memiliki performa yang baik, terus proses juga tervalidasi, kalibrasi dan sertifikasi rutin. Jadi alat-alat itu umumnya kalau misalkan seharusnya itu 1 tahun sekali kalau saya dikalibrasi. Terus dokumentasi yang lengkap tentang protokol dan lain-lain. Nah, ini validasi proses sterilisasi, ini FI6, FI yang terbaru. Contohnya saja beberapa contoh dari FI6 mikrobiologi untuk sterilisasi radiasi ionisasi, misalnya untuk spora ini seperti apa, dan itu ada ya proses sterilisasinya di FI6. Teman-teman boleh lihat ke FI6-nya langsung. Untuk metode sterilisasi, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan? Oh, ini Chandra Gunawanda masuk ya, udah masuk. Oke. Oh, yang di absen Handika dan Rizky. Oke. Neni Nur Aini. Oke, Neni. Neni ini udah KRS belum ya? Kalau Belum, Ibu. Oh, belum ya? Oke, ini ya. Ini. Kalau Okta Iza Ande ada nggak? Sama Risma Rosdita. Tadi pas di absen nggak ada soalnya. Dari kelas 4D. Okta ada, Bu. Okta ada. Oke, sip. Okta tadi kemana? Ada, Bu. Tadi saya telat 8 menit. Oke. Kalau yang belum KRS dari kelas 4D,
Ini yang terdata dari saya baru ada Regi Gria Sucipta, ada Irma, ada Isulis, Lucy Juliani, sama Nini Nuraini. Ada lagi nggak yang dari kelas D? Yang belum KRS tapi hadir hari ini, biar saya absen sekalian. Ada Bu, Abdul Aziz Bu. Abdul Aziz, oke. Ada lagi Abdul Aziz? Berarti yang belum KRS dari kelas D ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Anwar belum Bu. Anwar dari kelas mana? D juga atau E? Dari Farmasi 4D, Bu. Farmasi 4D. Mana Anwar mana? Kalau dari farmasi E, tadi yang belum KRS baru Yuli sama Muhammad Dimas Ardiansyah, ini udah KRS tapi belum di ini ya, masih waiting. Ada lagi selain 2 orang ini dari farmasi 4E? Fabela Fitriana ada nggak? Ini udah KRS tapi nggak hadir tadi pas di absen. Fahrul Sebu. Fabela ada? Oke. Fahrul Heliadi? Hadir Bu Fahrul. Oke, Fahrul tadi kemana? Ada Bu lagi ini. Lagi apa? Lagi ngerjain tugas. Oh gitu. Ayu Lispi ada Ayu Lispi? Ini Ayu Lispi nggak hadir lagi ya? Kalau nggak salah pas pertemuan satu juga nggak hadir ya Ayu Lispi. Ya deh, Ayu Lispi. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Boleh, mangga untuk teman-teman kelompoknya yang tadi presentasi atau untuk materi hari ini tentang metode sterilisasi. Nggak ada. Oh ya, ini untuk kan kita perkuliahannya berapa pekan lagi berarti? Ini pertemuan ketiga, berarti insya Allah 4 pekan lagi. Nah, untuk tugas presentasinya kan alhamdulillah udah pada beres ya buat PowerPoint, ada yang buat makalah. Nanti insya Allah ada satu tugas lagi dari saya untuk membuat video presentasi. Nah, tapi untuk video presentasinya ini kelompoknya akan lebih besar, jadi tidak hanya 3 orang atau 4 orang, tapi gabungan dari beberapa kelompok. Boleh menggunakan presentasi yang sudah kalian buat, boleh menambahkan materi baru, boleh menambahkan sumber dari referensi tambahan yang lainnya, tapi ini bentuknya berupa video. Jadi presentasi yang udah kalian buat dipresentasikan ulang, nah terus direkam gitu. Yang presentasi boleh 1 orang, boleh lebih dari 1 orang kayak gitu. Nanti insya Allah keterangan lebih jelasnya di Google Classroom ya. Untuk pekan depan yang akan kuliah Zoom-nya insya Allah kelas A, B, C lagi ya. Nanti kelas DE boleh nonton videonya asinkron ya. Dan nanti ada tambahan tugas di Google Classroom. Jadi tugas itu sebenarnya hanya untuk memastikan teman-teman membaca atau menonton videonya gitu. Kayak gitu. Ada yang mau ditanyakan? Atau ada keberatan? Atau ada saran dan masukan? Mangga.
Oh iya, juga mohon maaf kalau misalkan videonya masih raw banget ya. Jadi kayak rekaman Zoom ini saya langsung upload aja, soalnya saya belum ahli dalam video editing. Kalau misalkan teman-teman ada yang mau bantu untuk mengedit videonya, saya berterima kasih. Kalau misalkan enggak juga nggak apa-apa, yang penting video ini, jadi fokusnya bukan video tapi media. Jadi Zoom ini media untuk kita belajar bagaimana pesan dari kuliah ini mudah-mudahan bisa tersampaikan lewat Zoom dan direkam lewat video. Nanti videonya mudah-mudahan bisa teman-teman tonton ulang, walaupun misalkan dengan segala keterbatasannya ya tentunya. Nanti dengan menonton ulang, teman-teman kalau misalkan ada yang kelewat pas lagi perkuliahan ini, atau misalkan ada yang sedang ada aktivitas lain, bisa diputar ulang, jadi nanti bisa dipahami lagi, dicatat lagi gitu. Saya mengharapkan teman-teman menyiapkan buku catatan, ya alat tulis intinya untuk perkuliahan. Kalau bisa semua perkuliahan ya, jadi bisa lebih baik kalau misalkan teman-teman dibantu dengan menulis, tidak hanya mendengarkan saja gitu. Jadi tujuan dari beberapa metode yang kita gunakan itu seperti itu. Mohon maaf kalau misalkan ada kekurangannya. Ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup? Sudah cukup jelas? Mudah-mudahan sudah cukup jelas ya, bukan sudah cukup bingung. Kalau misalkan nggak ada yang mau ditanyakan, perkuliahan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih banyak teman-teman atas partisipasinya. Terima kasih banyak juga atas keaktifannya, karena perkuliahan tahun 2021 ini, abadi ini tuh tidak lagi satu arah gitu. Jadi dari dosen hanya menyampaikan materi ke mahasiswa, tapi ada yang namanya SCL, Student Center Learning. Nah, jadi diharapkan pusat dari pembelajaran ini adalah teman-teman sendiri. Jadi untuk memastikan bahwa teman-teman itu aktif belajar gitu. Tujuannya untuk apa? Karena untuk membuat teman-teman lebih paham. Mohon maaf kalau misalkan ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh.